Di mana-mana saya ceramah 600 ml sesuai yang tertulis di botol. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan kepada anak-anak ini adalah ada masa bermain. 7 tahun pertama bermain, 7 tahun kedua mulai kasih nasihat, 7 tahun ketiga berteman. 7 masa bermain ini peluk, cium, melompat-lompat, lari-lari, main-main. Ibu yang paling pandai bermain dengan anak ini. Bapaknya mungkin galak, bapaknya mungkin garang, bapaknya mungkin ibu. Anak yang tahu mau makan, ibu tengok anaknya apa sukanya. Rupanya anak ini suka main-main bintang-bintang. Bintang kecil di langit yang biru. Inilah lagu yang mengajarkan kebohongan. Langit biru siang mana ada bintang? Betul? Banyak lagu-lagu anak ini bohong semua. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, muda, dan meletus. Mana pula ada hijau itu? Oleh sebab itu maka ajarkanlah lagu-lagu yang baik-baik, solawat-solawat. Maka apa yang terjadi ketika itu? Kita tidak mendidik. Lagu topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat bukan omah saya. Oleh sebab itu maka pendidikan yang berikutnya adalah bermain. Mainannya apa? Mainan membuat huruf-huruf. Ini nak, saya masih ingat dulu waktu kecil. Ini nak, kalau dia panjang begini, macam sampan, ada titiknya 1 di bawah, namanya ba. Macam sampan juga, kalau ada 1, 2 di atas namanya ta. Macam sampan juga, kalau ada 3 di atas namanya sa. Kalau dia tegak macam batang kelapa namanya alif. Bermain, bercanda, bergurau, ketawa. Saya ini bukanlah begitu lahir langsung jadi ustaz. Bukan begitu lahir langsung ceramah. Assalamualaikum. Ada dulu proses bermain, bergurau, bercanda, bermain. Maka ibu sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ibu sudah kehilangan hubungan dengan anak. 2 tahun menyusui, disusukannya ke sapi. Masa bermain dan bergurau dititipkannya ke pakut dan bukut. Pakut, pendidikan anak usia dini. Dari pagi sampai sore dia di kantor mengurus urusan orang. Pulang dia ke rumah, anaknya mau manja-manja, dia pula asik main handphone. Anak tuh narik-narik lutut. Mama, bingung tangan. Ada orang mengirim di grup WhatsApp, ibu-ibu diikatkannya anaknya ke batang pisang, main HP. Ibu dapat kiriman? Tak dapat. Nanti saya kirim. Udah kacau dunia ini Bapak Ibu. Matikanlah handphone ini sebentar. Ibu pulang jam 4, macet pulang sampai jam 5. Jam 5 ke jam 6 sibuk mandi, bersih-bersih, masak segala macam, azan maghrib. 6.30 dari maghrib ke isya tuh matikan handphone, matikan TV, matikan laptop. Masalah dunia ini nanti bermainlah sama dia sejenak, bergurau, bercanda. Ini kadang datang dia membawa rapotnya. Mama, ini tadi adik dapat nilai 10. Nanti ya. Betapa dia sudah kehilangan. 2 tahun di dalam masa menyusui, ibu sudah putuskan. Masa dia bermain, ibu putuskan. Nanti sampai remaja, akhirnya ibu dengan dia sudah putus kontak. Jangan heran anak-anak sekarang lebih mau curhat sama pacarnya. Lalu ibu itu melapor sama Ustaz, kenapa ini dia lebih dekat dengan pacarnya? Kenapa dia lebih mau curhat sama pacarnya? Yang memutuskan adalah ibu. Ustaz ini dari tadi ibu aja. Bapak itu kenapa? Salah ibu. Kenapa ibu mengundang ibu? Kalau bapak saya ceramahi. Hai bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka perempuan itu dikatakan dalam Quran, wa qarna fi buyutikunna, menetaplah engkau di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, menetaplah engkau di rumah. Apa yang kau cari? Gaji, berapa gajimu? 5 juta, 100 juta. Kalau dia nanti masuk dalam HIV/AIDS, berubah menjadi LGBT, dia pakai narkoba, ada harga uang itu lagi. Tak ada harga uang.
jadi Ustaz nyuruh kami berhenti kerja. Bantulah suami tak apa-apa. Tapi nanti malam matikan, putus kontak, habiskan untuk dia. Siap? Nampaknya udah tak konsen lagi ibu. Berapa Pak Ustaz? Dari tadi kami aja yang salah tengok. Kita lanjutkan lagi. Sampai masanya dia perlu pendidikan agama. Ibu carikan sekolah. Yang pertama ibu cari apa kurikulum silabus. Mana daftar pelajarannya? Mana? Bahasa Inggris, mantap. Bahasa Mandarin, oke. Bahasa Jepang, arigato. Makasih mak. Bagus, tak salah. Dia mau jadi bisnismen, ekspor impor ke Singapura dekat dari Batam pakai bahasa Mandarin. Oke, tak salah. Tapi tengok juga di situ Quran, hadis, fikih, akidah. Mesti dia belajar akidah supaya dia tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Wujud kitab bakok mukhalafatul hawadisi kiamu binafsi wadaniyah kudrat irodat ilmun ayat sama basar kalam. Dia mesti belajar Quran, belajar tafsir, surat-surat pendek. Dia mesti belajar bahasa Arab supaya dia paham apa isi solat dia. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lebih bagus lagi kalau pesantren tahfiz Quran khusus putri yang tak campur laki-laki dengan perempuan. Ini sekarang waktu saya haji, waktu kami masih kuliah di Mesir. Kuliahlah saya dari Mesir. Datanglah jamaah. Apa kata jamaah? Ustaz, baliklah ke Indonesia. Kenapa bu? Indonesia sudah kacau sekarang. Kenapa bu? Anak TK sudah pacaran sama anak SD. Kalau mati saya betul apa ibu? Rupanya betul. Berita yang kita baca di internet terus sekarang tak terbaca-baca lagi. Malu kita baca. Betul. Macam-macam bentuk pendidikan. Maka selamatkanlah bu. Berjumpa saya dengan bapak doktor, dosen. Apa kata dia? Pusing kepala saya Pak Ustaz. Kenapa Pak? Anak saya sekarang sedang sekolah. Saya khawatir kalau di jalan pacarnya jemput, jangan-jangan dari rumah pakai jilbab, rupanya di tengah jalan dicopot. Saya khawatir dia dibawa cabut, dibawa ke karaoke, dibawa ke night club, dibawa, jangan-jangan minumannya disuntik dari bawah, disuntik pakai nek-nek, disuntik pakai narkoba, lalu kemudian disuntik, nanti dia mabuk, nanti dia obat perangsang. Nauzubillah, mohon maaf, beri maaf. Takut saya Pak Ustaz. Tapi sekarang Pak Ustaz saya sudah tenang. Kenapa tenang Pak? Karena anak saya sudah di pesantren. Sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Banyak nih sayang sama anak. Minta gadget, kasih. Minta mobil, kasih. Minta kamar sendiri, kasih. Pergi bu, semua pergi. Bawanya pacarnya, kasih. Hamil dia, baru ngamuk. Ustaz Somad, anak saya kecanduan handphone gadget Pak Ustaz. Tolonglah carikan doanya Pak Ustaz. Mana ada doanya? Capek saya mencari doa. Allahumma inni a'udzubika min game online. Kenapa dia main game online? Siapa yang ngasih HP? Saya Pak Ustaz. Siapa yang ngasih dia pulsa? Saya Pak Ustaz. Siapa yang biarkan dia main sendirian di kamar? Saya Pak Ustaz. Saya sekarang sekelas kecanduan salah saya Pak. Salah Ustaz. Aku pula salah. Salah ibu. Mengakulah bu kalau kita salah. Nabi Adam alaihissalam mengaku salah. Apa kata Allah? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kuldi ini, nanti kau masuk neraka. Nabi Adam mengaku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masuk dia pesantren, dididik sama gurunya, jenguk dia sebulan sekali. Kata guru jangan sering-sering dijenguk biar supaya anak ibu mandiri. Jangan marah sama guru. Apa kalian guru? Sok mantap. Berapa gaji kalian? Ini bayar. Apa pula guru itu diajak berkelahi? Guru itu adalah kawan kita, bukanlah lawan. Ini jenguk anak di pesantren tanya, mana telinga kau dijewer guru? Biar ku jewer pula guru kau. La ilah. Mestinya guru itu dipanggil, ibu, aku tak sanggup mendidik anakku nih bu, maka bantu mendidik anakku nih ya bu ya. Anak ibu nih anak aku juga, anak aku nih anak ibu juga. Mestinya berbaik-baik ke dia, bukan ditanya pula anak nih. Nah, ini kenapa biru kaki? Kenapa biru? Mana guru yang menjewer? Padahal anak itu jatuh terlumpuk. Siap ibu mengikuti ceramah nih? Kalau siap katakan siap, kalau tidak katakan siap juga.
Nah, akhirnya waktu liburan pulang dia ke rumah. Apakah kalau sudah pulang ke rumah, lalu ibu berkata, bukan tanggung jawabku, tanggung jawab pondok pesantren. Ibu tetap merepet. Kenapa roknya pendek, kenapa tidak panjang, kenapa buka jilbab, kenapa berjalan kemana, pulangnya berapa duit, kenapa. Selama ibu masih mau merepet macam mesin popok rusak, insya Allah anak itu masih selamat. Tapi kalau udah ibu bawanya dia, mama, aku jalan sama pacar ya, jalanlah. Nanti kami baliknya jam 12 karena pertemuan dengan kawan-kawan jam 12 pagi pun tak apa. Mama, aku positif hamil nih, sudah takdir Allah. Alamat kapal akan terbang. Pokok kecil mesti dimasukkan ke dalam polybag. Pokok kecil mesti masuk dalam polybag. Kenapa? Karena banyak bakteri, banyak kuman, banyak ulat, banyak hama, banyak wereng. Tapi kalau dia sudah kuat, tanamlah dia di hutan rimba, batangnya kokoh, daunnya kuat, maka insya Allah akan selamat. Apa maknanya? Anak kecil mesti dididik pesantren. Kalau udah 6 tahun, Islamic boarding school, SDIT, SMP, IT, tamat SMA, kuliah pun nanti dia insya Allah sudah kuat. Tapi nasihat tak pernah berhenti, tidak pernah berhenti nasihat. Jadi sampai kapan lah kami berhenti merepet nih Pak Ustaz? 2 stroke mati. Stroke tak geli. Mudah-mudahan ibu yang kena penyakit sehat. Ingat bu, mulut itu ditanya Allah nanti. Pernah kau tanya jilbab anakmu? Pernah kau tanya? Ini mak-mak nih pula sekarang yang menyesatkan anak. Mana pacarnya? Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Disediakan pula ruang tamu. Datang pacarnya menjemput. Kalian duduk berdua ya. Ini minuman mama beri. Mama sama papa mau di dalam. Kalian minumlah. Itu sama artinya dengan kalian berzina. Zina. Datang laki-laki tanya, kau siapa? Saya teman sekolahnya Pak. Ini bukan jam sekolah, udah malam. Untuk apa kembali? Mau ngantar PR. Tak ada PR. Pergi kembali. Kalau dia udah tamat sekolah, dia udah kerja, tanya. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, kalau memang kau bertanggung jawab, datang kemari pinang anakku dengan bismillah dan segenggam berlian. Matri juga ibu ini. Nah, selesailah dia pesantren. Habis itu selesai pula dia kuliah S1. Sampai masanya proses selanjutnya. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, kasih makan halal, bacakan Quran, sudah kasih baik-baik, wa fa'addabahunna, sekolahkan sampai baik, sampai SMP, sampai SMA, sampai pesantren, sampai boarding school, sampai S1, masuk yang ketiga, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Suami itu, jodoh itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Rezeki kita dijamin Allah atau tak dijamin Allah? Dijamin. Apa dicemaskan? Banyak ibu-ibu zaman sekarang, anaknya melapor ke saya, Ustaz, kata mama saya nggak usah pakai jilbab rapat-rapat, nanti tak dapat jodoh. Tidak. Jadi rupanya sekarang ini bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan mak-mak gak ada setan. Goda setan dia. Di mana letak imanmu kepada Allah? Allah yang mengatur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ibu dulu. Lain ibu cerita gimana dulu ibu berjumpa dengan bapak. Berapa banyak yang ibu ingin sama dia, rupanya jadi sama yang lain. Loh, ini suami ibu. Iya. Dulu perasaan sekolah bukan sama ini. Itulah salah sambung. Oleh sebab itu maka kalau datang aku mantar daunaninan, kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, datang dia ke rumah, apa yang kau pandang? Hulufahu akhlaknya, dinahu agamanya, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau minta banyak-banyak. Ini dimintalah pula emas sampai penuh cuci tangan. Akhirnya pergilah laki-laki yang baik tadi tak kemana mengadu nasib. Tapi Allah adil, dikasih yang baik.
Memang dapat ibu kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, tapi rupanya sakau. Sikit-sikit. Sakau, tahankan. Matre. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat kau utamakan, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Kenapa di antara ibu yang dulu menikah miskin, susah, melarat, sekarang makin susah Pak Ustaz? Tidak. Dunia ini ada masanya naik, ada masanya turun, ada masanya lapang, ada masanya senang, ada masanya susah. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Jangan dibulak dibalik. Berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit juga ke tepian. Sakit-sakit dahulu, makin sakit pula kemudian. Insyaallah inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Segala kesulitan Allah akan. Iyakunu fuqara. Kalau mereka miskin, kalau mereka susah, yughnihimullah. Allah akan kayakan mereka. Jangan ibu tuntut mereka banyak-banyak macam-macam. Asal bisa kau bimbing anakku ini menjadi orang baik. Jangan kau pakai sabu, jangan kau narkoba, jangan kau jual, jangan kau hilangkan martabatnya. Kau jagalah nak. Maka insya Allah selamatlah dunia akhirat. Amin. Terakhir, makan sudah, menyusu sudah, minum sudah, mengandung sudah, pendidikan sudah, menikahkan sudah. Selesaikah tanggung jawab? Meleleh air mata ibu menengok anak duduk di pelaminan. Ibu nangis kenapa bu? Sedih Pak Ustaz. Kenapa sedih? Haru Pak Ustaz. Kenapa haru? Habis tanggung jawab saya sekarang Pak Ustaz. Dia sudah nikah Pak Ustaz. Habis tanggung jawab saya Pak Ustaz. Kata siapa guys? Kata siapa tanggung jawabmu hilang setelah anak menikah? Belum. Setelah menikah, tiba-tiba datang dia ke rumah. Seminggu setelah menikah, pulang dia ke rumah. Rambutnya 3 warna, merah, kuning, gelap. Dulu antingnya cuma 2, sekarang bibirnya pun pakai anting. Apakah ibu diam? Tidak. Ibu tanya, mana jilbabmu nak? Kenapa kau berubah begini nak? Lakiku mak. Itulah yang mak pilihkan yang mau kaya-kaya itu kan. Rupanya gila dia mak. Maka bapak, suami, ibu mesti memanggil wali. Ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 orang memanggil menantu error tadi. Sini kau. Ini anak kami ini dulu tudungnya tudung labuh, bajunya baju kurung. Kenapa sekarang dia begini? Kukunya hitam semua, sudah pakai kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Mukanya pun sudah berubah macam Harry Potter, macam nenek sihir. Kenapa bisa begini? Mesti ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi Pak Ustaz, sampai kapan kami mendidik anak ini? 2 gendamnya. Kalau dia dulu mati, dia membisikkan ke telinga ibu la ilaha illallah. Kalau ibu dulu mati, maka dia terbalik. Kalau ia dulu mati, ibu tetap mendidik dia minal mahdi ilal lahdi. Tapi kalau ibu duluan mati, 2 saya gendamnya. Mendidik anak ini 2 saja. Dia mati atau kita mati. Mudah-mudahan sama-sama kita husnul khatimah. Itulah ceramah Abdul Somad, prinsip-prinsip pendidikan anak menurut Rasulullah SAW. Dari mulai memilihkan ibu sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan menjadi amal soleh pas jam